Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman pertama solo traveling ke Laos. Solo trip ke Laos saya mulai dari ibu kotanya Vientiane. Hal pertama yang saya lakukan begitu keluar imigrasi adalah mencari ATM untuk mengambil uang. Mata uang Laos itu LAK, LAK atau juga biasa disebut KIP. Merupakan salah satu mata uang yang nilainya paling rendah di dunia, jadi tidak bisa mendapatkannya di luar Laos. Bahkan untuk menukarkan KIP di Laosnya sendiri dengan mata uang negara asing kayak dolar atau baht Thailand, itu susah. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau ke Laos nggak usah banyak-banyak tukar KIP. Mending simpan juga dolar, dong Vietnam, baht Thailand, dan yuan Cina. Karena di sana kita bisa transaksi pakai uang tersebut. Setelah pegang uang, langsung beli SIM card supaya terus terkoneksi internet. Lalu mencari informasi bagaimana caranya ke penginapan di pusat kota. Ternyata ada bus menuju pusat kota, tiketnya 40.000 KIP. Saya tanyain di mana halte yang dekat sama penginapan saya. Kurang dari setengah jam saya udah turun dan tinggal ikutin Google Map menuju hostel. Di Vientiane saya cuma 1 malam, tidak banyak tempat yang saya datangin, cuma ke Monumen Patusa yang mirip di Paris itu, terus ke night market buat cari makan, dan besok paginya ke Buddha Park. Semua itu saya lakukan dengan berjalan kaki dan naik kendaraan umum. Sebagai ibu kota negara, menurut saya Vientiane suasananya lengang banget, nggak banyak aktivitas pada siang hari. Apa mungkin karena cuacanya yang panas banget ya? Tapi kalau malam kayaknya lebih rame nih. Karena di Monumen Patusa itu kalau malam hari ada air mancur warna-warni. Terus di pinggir sungai ada pasar malam. Vientiane ini menurut saya cocok banget buat wisatawan yang suka berkunjung ke museum, ke kuil-kuil, atau mengagumi bangunan-bangunan lama. Buat yang mau ke Buddha Park, mending siapin waktu sekitar setengah hari, karena waktu tempuhnya dari pusat kota sekitar 30-40 menitan. Apalagi kesananya mau naik bis kota. Saya waktu itu dari penginapan mesti ke terminal bus dulu, sampai sana masih harus nunggu karena bus berangkat sesuai jadwalnya. Pulangnya tinggal naik bis yang sama dengan arah sebaliknya. Dari Buddha Park saya kembali ke hostel untuk siap-siap karena mau berangkat ke kota selanjutnya. Tapi karena masih banyak waktu, saya sempatin cari makan siang dulu. Oh ya, di Vientiane ini ada loh beberapa restoran dengan logo halal. Hari kedua dari Vientiane saya ke Phang Vieng naik minivan. Pesen tiketnya di hostel aja. Sebenarnya bisa naik bus atau naik kereta cepat, tapi kan harus ke stasiun atau terminal. Jadi menurut saya yang lebih ringkas adalah naik minivan karena kita bakal dijemput sama supirnya. Ada 3 pilihan jadwal keberangkatan dari pagi sampai siang. Saya pilihnya yang paling siang sekitar jam 2. Lama perjalanannya sekitar 2 jam. Tapi kondisi jalan ke Phang Vieng itu beraspal mulus dan lancar. Jadi sekitar 1,5 jam kita udah sampai di tengah kotanya. Sayangnya kita nggak diantar alamat sama supirnya. Jadi begitu turun, saya mengandalkan Google Map untuk mencari penginapan dengan berjalan kaki. Untunglah Phang Vieng ini kota kecil, jadi tidak perlu waktu lama buat saya menemukan alamat yang dituju. Kalau teman-teman belum booking penginapan, bisa langsung cari aja di sepanjang jalan. Setelah rehat sebentar di hostel, saya langsung keluar mau cari agen travel buat booking aktivitas 2 hari ke depan sekalian makan malam. Night market di Phang Vieng ini skalanya lebih kecil daripada di Vientiane. Sedangkan untuk cari makan, banyak restoran dan warung makan yang bertebaran di sepanjang jalan. Selama di Phang Vieng, saya tidak lihat ada restoran dengan logo halal, jadi untuk amannya saya pilih menu vegetarian atau yang tanpa daging. Hari ini sengaja bangun pagi buat nyobain satu lagi pengalaman baru untuk pertama kalinya. Yap, di Phang Vieng itu ada balon udara yang kata banyak traveler bule biayanya paling murah di dunia. Jadi kenapa nggak dicoba? Kisaran harganya dari 95 sampai 135 dolar. Cari-cari aja yang paling murah dan bisa ditawar. Setelah itu, masih di hari yang sama, saya merental motor menuju Namsai Viewpoint. Rute jalannya bagus meskipun ada beberapa bagian yang belum diaspal, waktu tempuhnya sekitar 45 menitan. Jalur trekkingnya menurut saya pendek, tapi karena curam dan sebagian berupa batuan tajam, jadi kerasa capeknya. Sampai di puncak hanya ada beberapa orang dan karena hari udah siang, panasnya terik banget. Dari sini saya langsung melajukan motor ke Blue Lagoon. Ternyata di sepanjang jalan ini banyak Blue Lagoon, lebih dari 3 malah. Tapi saya direkomendasikan ke Blue Lagoon 2, yang hari itu warna airnya lagi bagus. Dalam perjalanan pulang, saya sempatin dulu ke stasiun kereta untuk beli tiket buat besok ke Luang Prabang. Saya sengaja beli langsung di stasiun H-1 karena takut kehabisan jadwal yang saya mau. Besok paginya sebelum packing saya dijemput untuk melakukan satu aktivitas baru lainnya. Kali ini saya mau nyobain paramotor.
Setelahnya saya diantar pulang lagi dan bergegas berangkat ke kota selanjutnya. Destinasi terakhir adalah Luang Prabang. Dari Phang Vieng saya naik kereta cepat ke Luang Prabang bareng beberapa teman di hostel. Dari hostel kami sama-sama naik tuk-tuk, ongkosnya jauh lebih murah daripada pergi sendirian. Tapi kalau teman-teman beli tiket keretanya di agen travel, itu udah termasuk dijemput pakai tuk-tuk dari penginapan terus diantar ke stasiun. Kereta yang kami naiki itu namanya LCR atau Laos China Railway, merupakan kereta cepat yang menghubungkan negara Laos dan Cina. Pantas aja waktu tempuh dari Phang Vieng ke Luang Prabang cuma sekitar 56 menit, sedangkan kalau naik bus bisa 6-8 jam. Dari stasiun Luang Prabang, jalan ke bawah dikit, ada minivan menuju pusat kota, harga tiketnya 40.000 kip. Karena nggak tahu alamat pastinya, tapi kayaknya supir tahu arealnya, saya diturunkan di sekitar kuil Watahamot Tamatani. Ternyata cuma jalan kaki bentar menuju hostel yang udah saya booking. Buat yang belum tahu, Luang Prabang ini merupakan salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO pada tahun 1995. Kota ini terkenal dengan budaya dan arsitektur bersejarahnya yang menggabungkan unsur Cina, Laos, dan Perancis. Ajaran Buddha sangat kental di sini, bahkan setiap jam 5:30 pagi masih ada tradisi pemberian makan kepada para biksu yang berkeliling. Biasa disebut almsgiving atau bahasa Laosnya saibat. Masyarakat dan turis yang pengen ikutan duduk berjajar di trotoar membawa makanan untuk dibagikan kepada para biksu yang datang. Untuk wisatawan yang mau ikutan ada loh yang jual makanannya, berupa nasi ketan gitu. Selama di sini niat saya emang bersantai, menikmati setiap sudut kotanya dengan berjalan kaki. Kalau mau pergi ke tempat wisata yang agak jauh dari pusat kota, saya gabung open trip karena setelah saya hitung-hitung itu jauh lebih murah dan lebih praktis. Setiap sore sampai malam saya jalan-jalan aja di sekitar Old Town atau kota tua, lalu ke night market untuk cuci mata dan cari makan malam. Areal night marketnya sebelahan banget sama areal kota tua atau Old Town, jadi gampang banget nyarinya. Terdiri dari 2 bagian yang pertama itu khusus jualan souvenir, pakaian, atau pernak-pernik. Sedangkan yang kedua khusus kulineran, pilihan makanannya cukup beragam dan ada juga kedai dengan logo halal. Betah banget lah pokoknya saya di night market Luang Prabang ini. Lagian kawasannya juga luas dan tertata rapi. Paginya kalau nggak kemana-mana, setelah lihat almsgiving, saya pergi ke morning market atau jogging. Satu tips nih buat teman-teman yang di Luang Prabang, salah satu spot wisata di Luang Prabang itu adalah Pausi Hill, sebuah kuil yang ada di atas bukit, adanya di tengah kota. Nah, kalau sore ke sana tuh rame banget yang datang karena pengen foto sunset. Mesti ngantri di salah satu spot. Mendingan datangnya pagi kayak gini, kosong melompong tempatnya. Kalau teman-teman ke Luang Prabang, harus banget datang ke Kuangsi Waterfall atau air terjun Kuangsi. Kuangsi Waterfall! Bisa sewa motor untuk kesananya atau join open trip aja dengan kisaran harga 70.000 sampai 100.000 kip per orang. Dan kalau udah sampai sini, jangan cuma menikmati keindahan air terjunnya, tapi juga harus mandi. Sehari sebelum pulang, saya bingung nih mau ngapain lagi. Jadi saya putuskan untuk ikut tur setengah hari ke tempat pelestarian gajah. Saya tertarik ikutan karena tidak ada acara menunggangi gajah. Jadi kita cuma main dan ngasih makan gajah. Ditambah makan siang dan diajakin main ke air terjun Tatsae. Oh ya, saya juga nyobain Lao massage atau pijat ala Laos di sini. Mirip-mirip Thai massage ala Thailand sih. Anehnya, walaupun yang mijatnya juga cewek, ruangannya dibikin remang-remang cenderung gelap gini. Tapi profesional kok, sayanya nggak dimacem-macemin. Hari terakhir karena merasa masih punya banyak waktu, saya memutuskan jalan kaki sejauh 5 km dari hotel ke Bandara Luang Prabang. Itu aja cerita saya tentang solo traveling ke Laos. Buat teman-teman perempuan yang mau solo traveling ke sana, tenang aja, negaranya aman banget. Cerita ini juga saya tulis di blog www.livingindadream.com. Silahkan dibaca. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.